Selamat siang Pak Sulta. Iya, siang Bapak. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Iya. ternyata Pak Sulta ini mau supervisi ya? Iya, insya Allah besok Bapak. Rencana mau pakai kelas berapa Pak? Nanti untuk besok rencana pakai kelas 8A. Oh, Iya. kapan lagi? Kira-kira waktunya kapan ini Pak? Waktunya nanti jam ke-4 Bapak, sampai jam ke-5, jam 9 sampai setengah 10. Oh baik, jadi untuk supervisi besok Iya. itu insya Allah nanti akan saya dampingi ya Pak ya. Nah sebelum saya nanti melakukan observasi di kelas dengan ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Iya. Gak keberatan ya Pak Sulta? Iya, betul Bapak. Baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan nanti untuk pas supervisi, pas observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa nanti Pak? Oke. Untuk tujuan pembelajaran besok Bapak insya Allah ada 3. Yang pertama diharapkan nanti setelah pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan Bapak. Kemudian setelah itu yang kita harapkan juga peserta didik mampu menjalankan fungsi dari kandungan bahan makanan. Kemudian yang ketiga kita harapkan peserta didik mampu menganalisis kebutuhan energi Bapak. Yang terakhir nanti kita harapkan peserta didik mampu menganalisis kandungan nutrisi pada makanan sehari-hari melalui kegiatan praktikum. Baik, jadi dari tujuan pembelajaran ini materinya tentang apa ini Pak? Kalau boleh tahu? Tentang kandungan makanan Bapak, kelas 8. Kelas 8 ya, Iya. sistem pencernaan makanan ya? Sistem berarti pencernaan ya? makanan. Sistem pencernaan Iya. makanan. Jadi ada tujuannya tadi mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan, terus menjelaskan fungsi dari bahan makanan tersebut, Iya. terus menganalisa kandungan nutrisi pada makanan Iya. tersebut ya Pak ya. Baik. Lantas kira-kira nih Pak, area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Oke Bapak, jadi untuk pelajaran besok untuk area pengembangan yang kita ingin capai ada 2 Bapak. Yang pertama yaitu pengembangan secara pengetahuan, yang kedua yaitu secara praktek atau keterampilan Bapak. Untuk pengetahuan itu sendiri nanti kita lebih fokuskan untuk siswa dapat mengetahui kandungan dalam makanan Bapak. Ada karbohidrat, protein, lemak Bapak. Kemudian nanti untuk keterampilan mampu menyelidiki kandungan nutrisi dari makanan yang besok akan kita praktekkan yang sudah kita sediakan Bapak. Nanti ada nasi, roti, dan lain sebagainya Bapak. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran mencerminkan pembelajaran berreferensi Bapak. Nanti ada yang kinestika, audio maupun yang visual seperti itu. Baik, berarti ada 2 Pak ya, Yeah. area pengembangan yang dicapai dari area pengetahuan dan keterampilan, dan yang tidak kalah pentingnya yang paling penting saat ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yeah. Baik Bapak, lantas untuk mencapai pengembangan tadi, kira-kira strategi apa yang disiapkan Bapak? Oke Bapak, untuk strategi ini pun yang sudah saya siapkan nanti menggunakan desain pembelajaran yang kreatif Bapak, yaitu dengan unsur KSE dan berdiferensiasi, yang mana nanti pertama akan ada pembagian kelompok secara heterogen, jadi tidak ada pemisahan siswa yang aktif kita sendirikan, tidak, jadi secara heterogen. Kemudian kita nanti menggunakan video Bapak, video langkah-langkah praktikum, kemudian ada PowerPoint juga yang sudah saya sediakan. Kemudian ada metode diskusi per kelompok Bapak. Nanti dari metode diskusi per kelompok tadi mengisi LKPD dan daripada hasil pengamatan praktikum. Kemudian nanti perwakilan atau keseluruhan kelompok itu, anggota kelompok akan maju mempresentasikan daripada hasil diskusi kelompoknya melalui pengamatan praktikum Bapak. Kemudian nanti untuk penyelesaian bahan ajar sesuai dengan gaya murid Bapak. Ada yang bersifat visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestika. Untuk yang visual nanti siswa akan mencari hasil jawabannya melalui buku yang sudah kita sediakan Bapak. Ada 2 buku, nanti ada buku paket dari Mediatama, kemudian yang kedua dari LKS Bapak. Kemudian nanti secara auditorinya nanti video yang saya putar Bapak. Kemudian untuk kinestetiknya nanti berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum seperti itu. Yeah. Baik, ini sudah luar biasa sekali ya Pak. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar kegiatan pembelajarannya dan sesuai dengan apa yang ingin
yang dikembangkan dalam area yang dicapai tadi. Itu Bapak, terima kasih. Besok insya Allah akan saya dampingi. Itu aja. Terima kasih Pak Seta. Sama-sama Mas Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk kelas semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Attention please. Before we open the class, let's pray together. Pray begin. Pray God. Selamat pagi. Alhamdulillah anak-anak, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar lanjutkan materi yang kemarin. Alhamdulillah untuk bab 1 sudah selesai ya? Untuk bab 1 kemarin kita belajar tentang apa? Bagian-bagian mikroskop sama alat-alat yang ada di dalam. Oke, bagus. Masih ada ingat lagi terkait dengan bagian-bagian mikroskop? Ya. Oh, siapa? Sekarang. Bagian mikroskop itu ada 13 ya. Yang pertama ada lensa akurat. Ya. Yang kedua itu ada tabung mikroskop. Ya. Yang ketiga ada makrometer. Ya. Yang keempat ada mikrometer. Ya. Yang kelima ada transporter. Ya. Enam itu ada lensa objektif. Kalau untuk tempat spesimen namanya apa? Alatnya? Yang kaca? Yang panjang namanya apa? Objek. Ada yang tahu objek apa? Objek gelas. Ya. Kalau yang tutupnya untuk tutup. Oke. Gelas. Nah, gitu ya. Oke anak-anak. Alhamdulillah dan memastikan semua. Untuk itu Pak Surta absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Fauzan kemana? Fauzan sakit. Terus? Siapa lagi? Sudah ya. Baik, semoga nanti Pak Izan segera diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Fauzan itu yang badannya nggak gede ya? Semoga nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semua, kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang nutrisi ya, atau sistem pencernaan. Tapi sebelum kita bahas sistem pencernaan bagaimana diukur anak, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kandungan-kandungan makanan. Nah, kemudian sehingga untuk pertemuan hari ini ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama nanti diharapkan anak-anak bisa mendiskusikan kebutuhan energi ya kita semua dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenis kandungan, kemudian menjelaskan masing-masing fungsi kandungan, dan yang terakhir dapat menganalisis kebutuhan energi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, nanti Pak Serta akan melakukan penilaian anak-anak. Yang pertama nanti sikap. Nah, nanti ketika anak-anak praktek, jadi hari ini kita praktek ya. Nah, hari ini kita praktek lagi. Yang bab 1 kemarin kita sudah praktek pengamatan sel. Untuk bab ini awal kita praktek lagi uji makanan. Nah, jika nanti Pak Serta akan melakukan penilaian ada 3. Yang pertama sikap. Jadi nanti ketika anak-anak diskusi dan sedang praktek akan Pak Serta nilai sikapnya, kerjasama timnya, disiplinnya, tanggung jawabnya, itu peserta nilai. Kemudian terkait dengan keterampilan, jadi nanti kerjasama timnya tidak cuma melihat saja, tapi saling membantu, itu peserta nilai. Dan yang terakhir nanti penilaian sumatif, nanti ada soal dari peserta. Itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Oke. Oke, anak-anak, kita akan praktek ya, uji kandungan makanan. Namun ini ada studi kasus ya. Silakan diamati anak-anak. Jadi ini ada
Pertanyaan, mengapa kita butuh makanan dalam kehidupan sehari-hari? Kemudian apa kira-kira kegunaan makanan dalam tubuh kita? Kemudian coba pikirkan bagaimana jika kamu tidak makan dalam sehari. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita tidak makan dalam sehari? Berarti kira-kira makanan itu fungsinya untuk apa untuk tubuh? Energi. Terus nutrisi terus daya tahan. Baik, itu yang akan kita pelajari tentang nutrisi yang ada di kandungan makanan. Lihat anak-anak, ini ada studi kasus lagi. Lihat, ini ada gambar yang Pak Tirta sajikan. Kira-kira nanti permasalahannya apa? Kenapa nyuwun sewu anak-anak ini bisa seperti ini? Ya, nanti silakan ditulis permasalahannya di LKPD yang akan Pak Tirta bagikan. Ya, permasalahannya tidak harus satu, boleh lebih dari satu. Ya, entah nanti nutrisinya kurang seimbang atau lain sebagainya, nanti silakan ditulis semua. Paham? Oke. Nah, untuk itu silakan ya. Ini sudah untuk sesuai kelompok yang praktek sebelumnya ya. Oke, yang kita bagikan LKPD untuk praktikum hari ini tentang uji kandungan makanan. Nah, yang pertama silakan tulis anggota kelompok, nama kelompok, kerja sama tim ya. Ada yang tulis, ada yang nanti ambil alat praktikum. Nah, silakan. Perwakilan ambil alat praktikum yang berada di meja ini. Kelas 8A apa sih? 8A. Ya, ini kelompoknya si pasti bagusnya ya, telurnya dua kamu. Nah, berarti dia mengandung apa? Protein. Ya, protein pakai violet. Kalau ada perubahan warna ungu, berarti nanti mengandung protein. Oke. Di plus ya, plus protein terus plusnya berapa? Sama untuk pekatannya. Berarti nggak ada perubahan. Berarti uji ini kan uji apa nih? Ini violet dulu. Berarti uji protein kan? Berarti proteinnya nih. Kalau tidak berubah menjadi ungu. Nah, gitu. Oke, kalau yang sudah lanjut uji yang belum ya. Berarti yang sini yang belum. Oke. Golnya udah. Mana golnya? Ini. Sudah belum? Uji apa? Ditunggu dulu. Harusnya berubah. Tapi ditunggu dulu. Pokoknya hasil pengamatan itu ditulis apa adanya ya. Kalau oke anak-anak silakan. Sudah semua ya? Sudah semua tak? Nah, kelompoknya SK sudah. Yang belum angkat tangan. Kelompok mana yang belum? Isi LKPD. Yang hasilnya nanti aja. Yang penting hasilnya dulu. Ya. Jadi hasilnya sudah. Terus kelompoknya nanti. Hasilnya aja dulu. Oke. Baik anak-anak, silakan ya. Setelah ini kita presentasi ya, perwakilan saja. Kenapa perwakilan? Karena setiap kelompok preparatnya sama, sehingga nanti kita ambil sampel 2 kelompok saja. Silakan yang berkenan presentasi. Kelompoknya Najib ya, silakan. Dibawa ya, hasilnya dibawa, ditunjukkan ke teman-teman. Jaga prinsip sama hasil uji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek yang telah
kami kerjakan yang akan dilakukan oleh nanti kerja UKL. Oke teman-teman, di sini kami melakukan sebuah proyek yaitu menguji bahan makanan. Ya, di sini ternyata yang termasuk bahan makanan karbohidrat yang termasuk itu adalah nasi, roti, dan tempe. Tempe cuma plus 1, tetapi yang lainnya itu minus, tidak masuk karbohidrat. Yang masuk kandungan protein itu ada telur, tempe, itu aja. Jadi kandungannya yang karbohidrat itu ada nasi dan roti, terus yang protein itu ada telur. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan dibuka sesi pertanyaan. Ada yang mau nanya? Silakan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ya, Ya, siapa namanya? siap. Aska ya. Oke, silakan Aska. Apakah kandungan karbohidrat dari nasi biasa dan nasi yang sudah digoreng itu sama? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Apakah kandungan karbohidrat yang terkandung pada nasi yang biasa dan yang sudah kering itu kandungannya sama nggak kira-kira menurut? Makanan yang sudah digoreng. Oh, sudah digoreng. Oh ya, sudah digoreng. Nasi goreng, nasi goreng. Menurut Silakan. kami itu nasi yang sudah digoreng dengan minyak itu kandungan karbohidratnya lebih tinggi karena sudah tercampur oleh minyak. Nah, sedangkan nasi putih biasa itu belum tercampur apa-apa. Itu baru menurut kami, soalnya kami belum mencobanya langsung. Oke, beri aplaus yang meriah untuk kelompok ini. Nah, baik anak-anak, kita sudah melakukan praktek, ya, sudah melakukan praktek semua, sehingga dapat disimpulkan, ya, dapat disimpulkan kandungan makanan yang mengandung karbohidrat apa saja? Yang ada proteinnya. Baik anak-anak sudah mengetahui kandungan makanan yang kita uji bersama tadi. Nah, silakan kita belajar bersama terkait dengan kandungan makanan atau nutrisi. Nah, sehingga nanti anak-anak bisa menjawab permasalahan yang berada di depan tadi, yang ada anak yang kurus tadi. Oke, jadi kira-kira apa permasalahannya ini? Kenapa anak-anak ini bisa nyuwun sewu? Adanya kurang subur, kurang semangat. Kira-kira permasalahannya apa? Setelah kita belajar nutrisi tadi, kurang nutrisi, kurang gizi, keturunan. Silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah silakan diumbul persentas ini PKBD-nya. Nah, kira-kira pembelajaran dari ini bagaimana? Seru? Jadi untuk bulan berikutnya kita akan belajar tentang pencernaan, fungsi dan organ fungsi tubuh. Ya, kelas di bimbing doa. Ini baru di kelas. Let's pray together. Pray begin. Pray done. Oke, cukup kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sita. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sita? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Wih, tidak ada jam, Set. Nanti Bapak jam terakhir. Jam terakhir. Oke. Nah, baik Pak Seta, ini kemarin kan kita sudah observasi, Pak Seta.
ingin saya sampaikan interogasi sama ada beberapa yang ingin saya tanyakan ya. Ya, terkait pembelajarannya kemarin, pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, semua sintak pembelajarannya sudah baik, sudah memasukkan unsur di pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosionalnya sudah baik sekali. Ya. Nah, terkait area pengembangan yang ingin apa yang ingin dicapai kemarin, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan di Pak Serta. Kira-kira nih Pak Serta, dari Pak Serta sendiri apa yang dirasakan ketika dengan ngajar terus saya tunggui? Apakah ada perbedaan saat mengajar tanpa ada yang mengawasi atau ada perbedaan gitu? Pak. Ini yang pertama sangat lega pertama. Jadi waktu jenengan amati itu memang ada perbedaan, Pak. Jadi saat kita mengajar, kita sebagai guru mengajar kepada siswa, ketika kita diamati oleh rekan sejawat pun, bahkan kalau diamati asisten mungkin lebih lagi, ini baru diamati di teman sejawat pun ada perasaan yang harus saya tampilkan lebih optimal seperti itu. Jadi setelah kemarin pembelajaran, alhamdulillah bisa lega karena semua yang sudah saya susun di RPP seperti yang Pak Jenengan sampaikan tadi sudah dapat terlaksana seoptimal mungkin gitu. Berarti sudah maksimal ya Pak ya? Iya, insya Allah. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya kemarin munculnya dari bagian mana saja Pak? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu memang kemarin ada 3 Pak terkait dengan prosesnya. Ada yang auditori, kemudian yang estetik, kemudian ada yang visual. Jadi saya menerapkannya di prosesnya Bapak. Jadi untuk yang auditori, anak-anak saya tampilkan video Pak terkait dengan proses praktikumnya. Kemudian untuk visualnya, anak-anak bisa melihat buku, ada 2 dari referensi dari buku Media Tama maupun dari LKS. Kemudian untuk yang kinestetika, anak-anak akan melihat hasil daripada yang sudah dipraktekkan seperti itu dari ujian. Oh, gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, sekarang kira-kira nih menurut Pak Seta, Iya. ada hambatan atau kendala saat proses pembelajaran? Kemarin Bapak, mungkin setiap pembelajaran kendalanya berbeda ya. Iya. Untuk yang kemarin yang saya rasakan kendalanya yaitu di pengondisian peserta didik Pak. Jadi ketika ada peserta didik yang sudah selesai, ada kelompok yang sudah selesai, itu biasanya mereka ngobrol sendiri dan teman-teman yang lain atau kelompok yang lain itu perlu ada pendampingan lagi dari kita sehingga untuk yang kelompok lain ada orang kondisi seperti itu. Karena memang kemarin untuk pembagian kelompoknya kan secara heterogen. Jadi ada yang memang satu kelompoknya banyak yang aktif, ada satu kelompoknya banyak yang pasif sehingga waktu selesainya berbeda-beda. Jadi kendalanya di situ. Kendala ya. Baik Pak. Jadi kendalanya seperti itu ya terkait pengondisian siswa. Selanjutnya nih, menurut Pak Seta ini, apakah dari pandangan sendiri sudah puas dengan pembelajaran tadi? Kalau saya itu puas apa tidak itu mengalir Pak. Misalnya mengalir, yang penting dalam setiap pembelajaran itu yang ingin saya terapkan itu siswa itu pertama aktif Pak. Siswa pertama aktif, kemudian saat diskusi itu ya ada interaksi sesama temennya maupun saat presentasi Bapak. Harus ada tanya jawab dari kelompok yang presentasi dengan kelompok yang mendengarkan itu harus ada interaksi. Kemudian kalau saya pribadi puas tidaknya ya belum akan saya terus sekali dengan metode-metode yang lain juga Pak. Baik Pak Seta. Nah kira-kira nih Pak Seta, hal positif apa yang Pak Seta sudah lakukan saat pembelajaran kemarin? Kalau saya Bapak terkait kemarin ya pembawaan video Pak. Jadi penampilan video karena memang kan kalau kita hanya menjelaskan di papan tuh apalagi IPA Bapak kan abstrak kan, sehingga saya mengadakan penayangan video sehingga anak lebih paham, lebih termotivasi. Oh seperti ini ya Pak, oh seperti ini ya Pak. Sehingga untuk prosesnya jelas, kemudian anak-anak mengisi LKPD juga dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa memotivasi anak untuk
untuk lebih semangat belajar lagi. Oh, gitu Mungkin ya. itu Pak, adanya video. Video ya, Pak? Iya. Baik, jadi dengan adanya video itu anak-anak itu lebih termotivasi Iya. ya, terutama yang kayak belajar yang visual, Oh, yang iya. kayak visual mesti dia akan termotivasi lagi. Iya. Kemudian selanjutnya kira-kira nih Pak, Iya. apa yang ingin ditingkatkan dari untuk proses pembelajaran selanjutnya itu? Kalau belajar dari pengalaman kemarin dan sebelum-sebelumnya Bapak, yang ingin saya tingkatkan lagi adalah terkait dengan penyediaan alat dan bahan, terutama yang berada di lab IPA. Jadi nanti waktu mungkin anggaran baru memang kita guru IPA harus kumpul, kemudian nanti diajukan untuk penyediaan alat dan bahan ajar Bapak. Nah, sehingga waktu hari mengajar sudah siap. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut tentunya dari diri saya sendiri Bapak terkait dengan kompetensi saya. Oh iya, jadi memang harus ditingkatkan ya, terutama dari sarana prasarana, kedua dari kompetensi guru. Itu harus ditingkatkan. Tingkatkan. Baik, Arsita, mungkin ini ya hasil kita dari supervisi tadi intinya sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada sedikit catatan dari saya, mungkin ada yang beberapa yang perlu ditingkatkan terkait ini, mungkin dari tadi ya untuk pengondisian tadi, mungkin nanti anak-anak kita bagi sesuai dengan kemampuannya juga bisa, mungkin dari tes diagnostik awal itu habis itu kita sebar sehingga tidak ada kelompok yang Itu semua. ya semua Oh, iya. itu. Terus sama ini catatan jadi catatannya adalah terkait tentang pembelajaran sosial emosional. Jadi apakah anak-anak itu sudah ketika melakukan pelajaran itu sudah dalam keadaan kesadaran penuh, anak-anak sudah pikirannya sudah hanya belajar di situ. Mungkin itu Pak Septa, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti ke depan lebih baik lagi dan menjadi guru yang diidam-idamkan oleh siswa. Amin. Oke, terima kasih Pak Septa. Saya ucapkan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.